Selamat sore, selamat bertemu kembali kepada rekan-rekan mahasiswa Magister Ilmu Komputer Universitas Esa Unggul dalam mata kuliah topik dalam data mining dengan dosen pengajar Ibu Dr. Fitri Tunjung Sari, ST MSc. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang penelitian saya di tugas UTS dengan judul Metode dan Teknik Pengklasteran Teks berdasarkan tinjauan literatur sistematis. Secara garis besar, presentasi ini terdiri dari pendahuluan, identifikasi masalah penelitian, lalu metode penelitian, selanjutnya hasil dan pembahasan, beserta kesimpulan dan saran, dan ditutup dengan referensi. Sebagai pendahuluan, sebagaimana kita ketahui, dalam masalah pengklasteran telah dipelajari secara luas dalam database dan literatur statistik dalam konteks berbagai tugas penambangan data. Masalah pengklasteran atau pengelompokan ini dapat bermanfaat dalam domain teks, di mana hal-hal yang akan dikelompokkan dapat berupa perincian yang berbeda, seperti dokumen, paragraf, kalimat, ataupun istilah-istilah. Metode clustering ini atau pengelompokan merupakan algoritma unsupervised learning atau tanpa pengawasan yang membantu meringkas informasi dari data teks ekstensif dengan membuat kelompok yang berbeda. Metode ini membantu memahami tentang isi dataset, terutama dalam kategori perbedaan dan pembagian konteks teks dalam dataset. Sebagai identifikasi masalah, pengelompokan yang baik menghasilkan tingkat kesamaan yang tinggi dalam suatu kelas dan tingkat kesamaan yang rendah antar kategorinya. Pentingnya mendapatkan nilai kesamaan yang tinggi dalam pengklasteran teks mendorong para peneliti untuk melakukan studi di bidang ini untuk menemukan kebaruan tentunya. Namun, dalam setiap penelitian sering ditanyakan, mengapa bidang tersebut dipilih? Dan apakah bidang tersebut sudah obsolet atau ketinggalan zaman? Atau malah berpotensi menemukan unsur kebaruan? Dan biasanya tanyakan juga, siapa yang meneliti area tersebut? Peneliti yang paling sering. Dan apa yang dihasilkannya? Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah Systematic Literature Review atau SLR, yang mana sudah mapan dalam penelitian medis, dan di dalam bidang teknologi informasi ini lebih digali lagi. SLR yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan yang dilakukan oleh Kitchenham dan Charter untuk mengidentifikasi, menilai, dan menginterpretasikan temuan dalam topik penelitian untuk menjawab research question. Research question ini diperoleh dari PICOC, merupakan singkatan dari Population, Intervention, Comparison, Outcomes, dan Konteks. Dalam penelitian ini, kriteria dan ruang lingkup yang digunakan sebagai berikut. Kriterianya population, yaitu metode dan teknik pengklasteran. Intervensinya terbatas pada penelitian tentang metode dan teknik pengklasteran. Pembandingnya tidak ada. Hasil yang diharapkan, tren metode dan teknik yang mendominasi dalam pengklasteran. Konteksnya, tinjauan semua penelitian
yang mengandung metode dan teknik pengklasteran. Dari kriteria dan ruang lingkup tadi, maka dihasilkan dua pertanyaan penelitian atau research question. RQ yang pertama yaitu apakah makalah yang akan diteliti membahas tentang pengklasteran. RQ yang kedua, metode dan teknik apa yang paling disarankan oleh peneliti nanti dalam makalah yang akan kita gali nanti. Untuk strategi pencarian dari makalah-makalah atau paper-paper atau jurnal-jurnal yang dalam database online, kita tentukan dulu kriteria inklusi dan eksklusinya. Kriteria inklusinya itu yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari paper atau jurnal-jurnal atau artikel yang diterbitkan dalam bahasa Inggris. Eksklusinya kebalikannya tentu, yang bukan bahasa Inggris. Inklusi yang kedua, artikel yang diterbitkan antara 1 Januari 2018 hingga 31 Oktober 2022. Dan artikel yang termasuk dalam jurnal internasional. Eksklusinya, artikel yang diterbitkan sebelum 1 Januari 2018 dan di luar masa inklusi, dan artikel yang tidak termasuk dalam jurnal internasional. Inklusi yang ketiga yaitu artikel yang dapat diakses secara lengkap. Eksklusinya, jika hanya kita mendapatkan setengah-setengah, maka artikel tersebut tidak akan kita gali lebih dalam. Inklusi yang keempat, artikel termasuk kategori pengklasteran teks. Nah, eksklusinya artikel yang tidak termasuk kategori pengklasteran teks. Untuk pencarian ini kita formulasikan, yaitu string pencarian sebagai berikut. Teks, spasi clustering, spasi kurung buka metode bintang, spasi or, spasi algorithm bintang, spasi or, spasi teknik bintang kurung tutup. Nanti string pencarian ini kita akan masukkan ke masing-masingnya. Setiap dari sumber database online ini, dia ada kolom search. Kita masukkan string pencarian ini. Jadi kita misalnya kita datang ke IEEE explore.ieee.org. Dari situ kita paste saja, copy paste saja string pencariannya, maka nanti akan terus selain itu juga kita batasi dulu, filter dulu tahunnya dari mulai tahun 2018 sampai tahun 2022, lalu kita klik search. Nanti akan muncul, lalu jurnal-jurnal tersebut kita lakukan pendownloadan. Setelah kita mulai dari ACM, terus Elsevier, terus IEEE, terus mdpi.com juga, maka hasil pencarian ini didapat 165 artikel yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Dan tahun terbit yaitu antara 2018 hingga 2022. Sebagai summary, kita peroleh yang dari mdpi.com ini ada 11 artikel. Lalu ada dari Springer ada 50. Lalu ada IEEE ini ada 61. Lalu dari Elsevier ini ada 24. Lalu ada ACM, dari ACM ini ada 19. Nah, kita breakdown lagi dari masing-masing jurnal-jurnal tadi, jurnal paper, proceeding juga yang kita download tadi, maka kita breakdown lagi dari tanggal tahun dan mulai dari tanggal tahun dan sumbernya dari misalnya seperti contoh 2018 ini dari ACM ini ada artikel nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, dan nomor 7.
ada 5. Nah, terus 2019 dari ACM ada 1. Nah, jadi satu ini kenapa satu, Bu? Eh, Kemungkinan yang bisa peneliti akses itu hanya satu saja, yang lain itu tidak bisa diakses seperti itu. Lalu sampai terakhir dari MDPI ada yang 167 paper di tahun 2022, ada 1, mungkin karena ini tahun masih baru juga, masih jarang juga seperti itu. Setelah itu kita gali dengan research question ini, yang apakah makalah tersebut membahas tentang pengklasteran. Jadi kita kaji dari bagian abstrak, terus bagian pendahuluan, metode, bagian hasil. Jadi kita kaji, terutama di bagian abstrak pun kita bisa tahu bahwa paper ini membahas pengklasteran atau tidak. Jadi untuk menjawab dari RQ1 atau research question yang pertama, bisa tahu dari bagian abstraknya saja. Jadi setelah kita pilah-pilah dari 165 tadi, kita pilah-pilah, memang pengklasteran kan banyak, tapi dalam penelitian ini hanya mengkhususkan kepada pengklasteran teks. Jadi makalah-makalah yang benar-benar meneliti tentang pengklasteran teks. Jadi didapat 56 jurnal makalah atau proceeding. Lalu dari situ kita breakdown lagi dari tahunnya, dari 2018 ada 19, 2019 ada 14, tahun 2020 ada 13, 2021 8, dan 2022 lagi-lagi memang masih baru ada 2 yang bisa diakses. Di total 56. Lalu kita breakdown, kita kasih kode masing-masing makalah itu, kita kasih kode dari A1 sampai A6 itu ya yang kode dari HCM, B1 sampai B10 dari Elsevier, C1 sampai C18 dari IEEE, D1 sampai D16 dari Springer, 1 sampai 6 dari mdpi.com. Ini hasilnya secara rincinya, bibliografi dari makalah-makalah yang diteliti, yang 56 ini. Ya, ada kode, kan kita kasih kode A1, misalnya penulisnya Rasul Hasan Raki et al. Judulnya Improving Short Text Clustering by Similarity Metric Specification, seperti itu. Lalu kita breakdown sampai yang terakhir, Lalu kita jawab lagi RQ yang kedua, metode dan teknik yang apa yang paling disarankan oleh peneliti. Jadi dari kita di sini kita lihat ke dalam makalah itu, ke metode yang digunakan apa, terus dia itu algoritmanya apa kan misalnya, ataukah. Jadi kita grouping, ternyata dari 56 ini ada Kemin, ada Kamedoid, ada DBScan, ada Dendclu, ada Fuzzy Semin, dan ada Sklearn Clustering. Jadi dari situ kita bahwa algoritma ini yang 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 paling banyak dipakai di penelitian di 56 makalah tadi. Lalu tekniknya biasanya dipakai apa? Kita cari lagi di bagian metode tadi, mereka pakai apa aja. Kadang ada yang pakai 2 teknik, ada yang ada yang hanya pakai 1 teknik. Lalu kita grouping, misalnya dari termination condition, behavior on mesh data, arbitrary value, shape on dataset, ada juga granularity, distance dan distance measurement. Kita grouping makalah-makalah tersebut. Lalu dari situ kita bisa tarik kesimpulan. Pengklasteran adalah proses untuk membagi kumpulan data ke dalam kelas atau klaster yang telah ditentukan. Hal ini banyak digunakan dalam bidang teknologi informasi
untuk meningkatkan proses pencarian informasi serta digunakan dalam bidang pemrosesan bahasa alami. Jadi memang kalau untuk text clustering ini banyak digunakan dalam NLP, jadi atau Natural Language Processing. Di dalam makalah ini, penelitian ini memperkenalkan perbandingan antara algoritma pengkelompokan teks yang berbeda berdasarkan beberapa teknik yang dapat digunakan untuk mengembangkan algoritma pengelompokan baru yang dapat mengkelompokkan data secara efisien dengan baik dan dapat bekerja pada data arbitrer dengan sangat baik. Jadi beberapa teknik yang paling banyak gunakan itu kita bisa gunakan untuk penelitian kita selanjutnya dari clustering. Jadi di sini juga saya sendiri sebagai peneliti di dalam tesis menggunakan jadi yang algoritma K-mean yang paling banyak di dalam tadi SLA tadi yang paling banyak digunakan, dan yang kedua yang champion yang kedua yaitu fuzzy K-mean yang dalam penelitian selanjutnya digunakan oleh saya di dalam tesis. Jadi dari kesimpulan dari penelitian SLR ini bahwa dalam 5 tahun terakhir metode yang paling sering digunakan dan oleh peneliti itu memang ya K-mean, karena memang K-mean itu seperti yang kita ketahui itu paling sederhana ya, simple, dan juga cepat prosesnya. Jadi seperti itu. Ini referensi yang saya ambil dari Romi Satriwahono PhD. Saya juga tonton di link YouTube-nya tentang SLR ini, memang sangat membantu, dan juga ada Kitchenham dan jurnalnya juga sangat membantu. Itu terima kasih dari saya presentasi untuk makalah saya tentang SLR sebagai tugas dari UTS. Terima kasih. Sebelumnya mohon maaf apabila ada yang kata salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.